Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik di bawah naungan Yang Widi. Yang pertama, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan membuka mantra Saraswati. Oke, kemarin sudah gede ya pemimpin, sekarang coba Ria ya. Oke. Oke, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mulai. Ya, kita mulai pembelajaran kita dengan pertanyaan. Oke, sekarang apa yang bertanya? Sebelum kita masuk ke dalam materi, apa ada yang tahu cerita Mahabharata Ramayana? Yang menceritakan perjalanan hidup sehari-hari. Ya, Ramayana tapi yang menceritakan perjalanan hidup dari Rama. Mungkin Mahabharata ada yang tahu? Mahabharata kisah peperangan antara Pandawa dan Kaurawa. Ya, Mahabharata kisah peperangan Pandawa dan Kaurawa. Oke, nanti kalau mau menjawab, kisah Mahabharata dan Ramayana ini adalah bagian dari kitab apa? Ya, ada yang tahu? Ya, kitab Itihasa. Nah, sebagai jawabannya ini Itihasa ini juga bagian dari satu kitab suci kita. Ya, itu lah, laki-laki dulu. Itihasa itu bagian dari kitab apa? Yang kapan dulu? Apa? Iya. Ayo, ada yang lain? Dari kitab apa? Dari kitab apa? Ya, dari kitab Upaweda. Ya, tadi yang dibilang sama Komang itu sebenarnya bagian dari kitab Upaweda. Salah satu bagiannya ya. Jadi Itihasa terus Ayurveda itu bagian daripada kitab Upaweda. Bukan salah, tapi masih belum tepat ya. Oke. Setelah kita tahu materi kita pada pagi hari ini, apa yang menyampaikan? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan itu mampu menjelaskan pengertian Upaweda dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian Upaweda secara struktur. Jadi yang disebutkan ada Itihasa, ada Ayurveda. Jadi ada bagian yang lainnya nanti supaya lebih jelas lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Upaweda sebagai turunan hidup. Selanjutnya, pembahasan kita yang pertama pada materi kali ini adalah mengenai pengertian Upaweda. Upaweda adalah bagian dari kitab Weda Sumasti yang memiliki arti dekat dengan pengetahuan suci atau kitab suci. Bagiannya yaitu Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Candraweda, Kama Sutra, dan kitab agama. Untuk lebih jelasnya, mari kita beralih ke penjelasan bagian-bagian dari Upaweda. Yang pertama yaitu kitab Itihasa. Kitab Itihasa adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda. Kata Itihasa memiliki arti sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Kitab ini menceritakan tentang sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau. Kitab Itihasa dikelompokkan menjadi dua,
yakni Kitab Mahabharata dan Ramayana. Kitab Mahabharata ditulis oleh Maharshi Vyasa dan Kitab Ramayana ditulis oleh Maharshi Walmika. 2. Kitab Purana. Kitab Purana merupakan kitab kedua dari Upaweda. Kata Purana ini memiliki arti menceritakan sejarah zaman kuno. 3. Kitab Arthasastra. Kitab ini adalah salah satu bagian dari Upaweda yang berisi tentang ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Penulis dari kitab Arthasastra adalah Kautilya atau yang lebih dikenal dengan nama Chanakya. Enam bagian daripada kitab kitab Upaweda yang seperti disampaikan sama Dwi sama Komang. Dan yang ada Itihasa, ada apa tadi? Ayurveda. Nah, kita bagiannya ya. Jadi ada 6. Ada 4 lagi yang tadi disampaikan di dalam video. Ya. Nah, setelah kita tadi menyaksikan sama-sama video yang sudah diputar, saya ingin tanya lagi. Ada yang masih ingat nih, kalau yang menyimak masih ingat nih, apa yang kalian dapat dari video tadi? Bagian-bagian dari Upaweda, apa aja bagian Upaweda? Coba Agus itu dulu. Bagian Upaweda apa yang bikin Upaweda? Ya. Bagian Upaweda. Ya, bagian ini apa ya? Nah, yang lain dulu. Yang lain coba lihat apa? Tadi aku udah bilang Itihasa, Purana, apa lagi? Ya, Kama Sutra, Ketiga. Apa lagi? Tadi tadi disebutkan Itihasa, Purana, Kama Sutra, apa lagi bagiannya? Upaweda. Coba Komang, apa lagi selain itu? Tadi yang disebut tadi. Ya, Ayurveda. Lagi satu. Ya, Dwi Arthasastra ya. Lagi satu ya, dikurangi. Kitab ya, kitab agama. Ini lengkap ya. Ada 7 bagian sebenarnya di sini yang daripada kitab Upaweda. Ya, jadi bisa diperhatikan di bukunya ya. Ya. Sekarang apa akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok besar ya. Ya, masing-masing kelompok bisa terdiri dari 3 dan 4 orang. Ini ada 7 orang. Jadi ada kelompok yang berjumlah 3 orang, yang berjumlah 4 orang. Ini kelompok tentukan berdasarkan karakteristiknya. Ada 2. Kelompok 1 Dwi, kelompok 2 Ria, kelompok 3 Komang, kelompok pertama itu ada 3 orang. Yang pertama Dwi, yang kedua Ria, yang ketiga Komang ya. Kemudian kelompok yang kedua ada 4 orang. Saya lihat Bapak ada Cantika, Arte, Gede Satriawan sama Gede Agus. Nah, apa tugasnya? Tadi berkaitan dengan video yang kalian simak. Tapi kita khususkan dulu. Jadi di dalam Upaweda tadi ada 7 bagian ya. Jadi kita fokuskan ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu terkait dengan pengertian Itihasa dan penjelasan bagian-bagiannya, nilai yang dapat dipelajari serta relevansinya. Jadi kelompok 1 itu kita membahas tentang Itihasa bagian Ramayana. Kenapa? Bagian Mahabharata ya. Kemudian yang kedua itu bagian Ramayana. Oke, untuk apa yang dikerjakan link tadinya juga sudah ada share di grup. Jadi sekarang silakan bagi dulu ke dalam 2 kelompok. Jangan di kelompoknya. Oke, ayo.
3 yang 1 Iwan Junianti, yang 2 saya sendiri untuk yang lagi di atas. Pengertian Upaweda. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Upaweda terdiri atas 2 kata, yaitu upa yang artinya legal dan weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Bagian-bagian Upaweda. Kitab Itihasa adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda. Kata Itihasa dapat diuraikan menjadi 2 kata, yaitu dari kata itihasa. Kata itihasa mengandung arti sesungguhnya kejadian itu begitulah nyata. Bagian-bagian Upaweda. Kelompok 2 silakan sampaikan hasil diskusinya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimaya Wisniawati Cantika. Saya dari kelompok 2 Ya. diinvestasikan. Materinya apa? Materinya tentang Apa tadi dibahas? Ramayana. Oleh kelompok 2, anggota kelompok Nimaya Wisniawati 2 Iwayan Arti Saputra, 3 Igede Satriawan, 4 Igede Agus Widiarte. Pengertian Upaweda. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Upaweda terdiri atas 2 kata, yaitu upa yang artinya dekat dan weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Maka secara etimologi Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Bagian-bagian Upaweda. Itihasa. Kitab Itihasa adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda. Kata Itihasa mengandung arti sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Itihasa juga dapat diartikan sudah terjadi begitu. Bagian-bagian Upaweda Itihasa. Kitab Itihasa menceritakan sejarah-sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau. Kitab ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu kitab Ramayana dan Mahabharata. Adapun salah satu penyusun dari kitab Itihasa. Tadi kalian sudah masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi dari kelompoknya dan memperhatikan dengan jelas dan menggunakan PowerPoint. Jadi sekarang waktu kita untuk memberikan masukan dan saran. Ini kalau ada masukan dan saran dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau kelompok 2 ke kelompok 1, kita silakan. Ada saran dari kelompok 1 ke kelompok 2. Ada saran apa sarannya? Bagaimana? Sarannya Ya, artinya besok lebih lagi. ya, masih ada ya. Kalau yang kelompok 2 bagaimana? Kelompok 1 tadi apa kira-kira? Sarannya memperkatakannya lebih jangan gugup. Saya juga sarannya dia juga gugup. Ya, oke. Jadi cukup ya. Ya, cukup ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya. Seperti disampaikan tadi, di setiap kita membuat tugas mungkin bisa saja ada kesalahan, tapi itu bisa diperbaiki di kedepannya ya. Jadi kita bisa mendeteksi apa yang kurang dari kita, dan juga untuk kelompok yang pertama tadi mungkin masih agak cukup ya karena baru pertama kali. Jadi nanti juga bisa ditingkatkan lagi. Jadi ini sama-sama kita belajar, jadi meningkatkan. Tadi yang kelompok 2 percaya dirinya sudah bagus, tapi cuma masih ada kurang di presentasi. Sedangkan di kelompok 1 presentasinya sudah bagus, tapi masih ada kurang di penyampaian. Itu seperti itu. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan adakan evaluasi singkat. Ya, silakan dikeluarkan nanti kalian melakukan evaluasi itu. Tadi Pak Guru. Mana Pak? Lihat dulu nih. Sudah bisa? Udah. Kenapa dulu? Pakai namanya ya, pakai nama kalian sendiri. Lah, lagi. Ini bagus kok. Sudah. Yang 200 suruh ganti baju. Boleh lagi. Udah. Ya, Terus. namanya
refleksi. Jadi tentang apa yang kita pelajari pada pelajaran ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang Pak ingin tanyakan. Yang pertama, tadi kita sudah belajar ya, dan kalian sudah menyelesaikan evaluasi akhir. Apa pembelajaran kita yang menarik menurut kalian pada pagi hari ini? Apa yang menarik tadi? Permainannya, jawabannya. Tadi saya nonton. Ya, kemudian yang kedua, hal baru apa yang didapat ya dari pembelajaran kita yang tadi? Apa kira-kira hal baru yang didapat? Oke, kita lanjut dulu ke kesulitan apa yang ditemukan tadi. Kita membaca. Soalnya saya kereta api. Jawabannya kayak kereta api. Cantik sekolah. Nah, oke. Yang terakhir, apa yang kalian lakukan